Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Andrani Putri dari kelas M91 Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya akan menjelaskan apa itu kesehatan lingkungan, tujuan kesehatan lingkungan, dan komponen-komponen kesehatan lingkungan. Langsung saja, kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari gangguan berbagai macam penyakit. Ilmu kesehatan lingkungan mempelajari dinamika hubungan interaktif antara kelompok penduduk dengan berbagai macam perubahan komponen lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman atau berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan kesehatan lingkungan, yaitu untuk melakukan koreksi, memperkecil atau memodifikasi terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Untuk pencegahan atau mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan hidup manusia, serta untuk menghindarkan dari bahaya penyakit. Selanjutnya komponen-komponen kesehatan lingkungan, yaitu ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO. Di antaranya yaitu yang pertama, penyediaan air minum. Yang kedua, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Yang ketiga, pembuangan sampah padat. Yang kelima, pengendalian vektor. Pengendalian vektor adalah semua usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau menurunkan populasi vektor dengan maksud mencegah atau pemberantasan penyakit yang ditularkan vektor atau gangguan yang diakibatkan oleh vektor. Yang kelima, pencegahan atau pengendalian atau pencemaran tanah oleh ekstrakta manusia. Ekstrakta maksudnya semua zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang keenam yaitu higienis makanan, termasuk higienis susu. Yang ketujuh, pengendalian pencemaran udara. Yang kedelapan, pengendalian radiasi. Yang kesembilan, kesehatan kerja. Yang kesepuluh, pengendalian kebisingan. Yang kesebelas, perumahan dan pemukiman. Yang kedua belas, aspek politik transportasi udara. 13, perencanaan daerah dan perkotaan. Yang ke-14, pencegahan kecelakaan. Yang ke-15, rekreasi umum dan pariwisata. Yang ke-16, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemik atau wabah, bencana alam, dan perpindahan penduduk. Dan yang terakhir yaitu yang ke-17, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Setelah membahas 3 materi di atas, yaitu kesehatan lingkungan, tujuan kesehatan lingkungan, serta komponen-komponen kesehatan lingkungan, saya juga akan membahas tentang paradigma kesehatan lingkungan. Paradigma kesehatan lingkungan adalah menggambarkan hubungan interaktif antara berbagai komponen lingkungan dengan dinamika perilaku penduduk. Model hubungan berbagai variabel, hubungan dengan penduduk, dengan outcome penyakit ini merupakan dasar bagi analisis kejadian sehat, sakit dalam suatu kawasan. Sedangkan paradigma sakit adalah cara pandang atau pola pikir pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif, antisipatif dengan melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor secara dinamis dan lintas sektoral dalam suatu wilayah yang berorientasi kepada peningkatan, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap penduduk agar tetap sehat dan bukan hanya penyembuhan penduduk yang sakit. Untuk itu diterapkan konsep hidup sehat H.L. Bloom, yakni derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi faktor lingkungan.
gaya hidup, pelayanan kesehatan, dan faktor genetik. Dengan tujuan mencapai derajat sehat yang optimal, sehingga perlu adanya suatu indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat yang telah dirumuskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor OR 1202 /MK /SK/8/2003. Mungkin itu saja. Sekian materi yang sempat saya bahas, yaitu 4 materi, yaitu tentang kesehatan lingkungan, tujuan kesehatan lingkungan, komponen-komponen kesehatan lingkungan, serta paradigma kesehatan lingkungan.